dari Kompas Live, dan gue mau ngucapin congratulations ya buat anggota DPR yang sudah mendapatkan tunjangan baru, yaitu tunjangan rumah. Dan sekarang ayo kita simak dulu apa sih tunjangan baru ini yang didapetin sama para anggota DPR. Tunjangan perumahan DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58 dipotong itu mereka terima sekitar 50 juta. Nah, itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Nah, jadi memang ini disesuaikan dengan sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja ruangan 4x6 begitu dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. Oke, dari sini gue cut dulu. Jadi kata beliau, mereka mendapatkan untuk ngekos, catat, untuk ngekos adalah 3 juta per bulan dengan asumsi kos-kosan yang dekat-dekat Senayan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. 78 juta ya katanya, dengan perhitungan 3 juta per bulan dikali 26 hari kerja, maka menjadi 78 juta per bulan. Itu gimana guys? Ngitungnya itu gimana coba? Mereka masih nombok, kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu. Dan masih nombok guys ya ke 78 juta. Ya emang bener sih kalau dari 78 juta ke 50 juta itu nombok ya. Cuman Jadi saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah itu uang kos dengan harga 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Jadi perlu diketahui bahwa DPR itu tugasnya bukan hanya rapat-rapat saja, tetapi juga pembahasan tentang anggaran yang sedemikian pelik, kemudian pembahasan tentang legislasi, rancangan undang-undang yang begitu banyak masuk ke tiap komisi, dan juga pengawasan. Jadi belum itu kalau bawa istri dan anak-anak, kita bisa bayangkan pembantu satu dan supir satu yang pasti sudah tidak bisa tinggal dengan cukup baik kalau di dalam ruangan sekitar 4x6. Tetapi mereka juga tetap berupaya agar supaya tugas-tugas kedewanan di DPR bisa berjalan dengan baik, walaupun rumah dinas sudah tidak ada, tetapi dengan anggaran pengganti tempat tinggal dengan 50 juta per bulan, mereka juga teman-teman anggota dewan berupaya memaksimalkan dengan anggaran yang ada. dan segitu aja katanya masih kurang ya, dengan tambahan baru ini pun masih kurang kalau dibandingkan dengan tugas-tugas yang mereka punya ya. Tadi kayak ada pengawasan, bikin undang-undang dan segala macam. Ya udah, 1 kata 5 huruf. Menurut lo gimana guys? Kalau menurut gue ya, pikiran gue itu ya, kalau misalnya teman-teman DPR ini pengen gajinya naik, kenapa nggak pakai cara yang gampang aja gitu? Udah, lu gaji pokoknya naikin, udah selesai ya. Kita tinggal menilai, warga menilai, daripada kayak begini, kayak lu bikin variabel-variabel yang ganjil pun juga ketika dibahas. Ingat, ini kita dibahas itu di saluran publik ya. Tadi kita ada di live dari suatu surat kabar terkemuka. Semua orang bisa lihat. Dan itu yang ngomong wakil ketua DPR ya. Artinya ini kan valid ya guys ya. Itu apa yang sudah mereka hitung. Dan yang gue bikin salut adalah orang-orang yang ada pada background ya. Coba lo perhatiin bapak-bapak yang si dasi merah, terus juga mbak-mbak kacamata, dan si mbak-mbak yang baju merah ya. Kok bisa mereka mendengarkan perkataan yang tadi ya soal kos-kosan,
per bulan 3 juta dikali 36 hari menjadi 78 juta per bulan. Itu mukanya lempeng-lempeng aja. Kalau gue kayaknya gue udah langsung cepet-cepet pulang ya, gue ke terminal, gue gosok itu WC terminal sampai bersih, sampai mengkilat.